Kasus jual beli pulau ini bukan sekali dua kali terjadi. Praktik yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Agraria ini sudah berulang kali terekspos. Bahkan beberapa pulau di Indonesia secara terang-terangan juga dipasarkan dalam situs penjualan pulau. "200 pulau dijual, sumur minyak dilepas ke asing. Apa kabar? Nasib rakyat jelata." Halo Sobat RJ, kali ini kita bakal ngobrolin isu yang bisa membuat dada kita semakin nyesek. Coba bayangin, ternyata nih sob, udah ada lebih dari 200 pulau kecil di Indonesia yang diprivatisasi dan diperjualbelikan. Dan bukan cuma itu, pemerintah kita juga lagi asik jualan sumur-sumur minyak yang nganggur kepada kontraktor asing. Waduh, ini negeri kaya raya, apa memang buat dijual? Semua aset-aset bangsa di rezim ini seolah sengaja dilelang dan dijual ke asing. Wah, ini sudah benar-benar keterlaluan. Nah, pertama-tama kita bahas dulu soal pulau-pulau kecil yang katanya sudah banyak dijual ke asing. Kebayang nggak sih? Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekarang pulau-pulau kecilnya pun mulai lenyap satu persatu. Pulau-pulau ini bukan cuma sekedar tanah, tapi di dalamnya ada kehidupan, budaya, dan harapan dari rakyat kecil yang menghantungkan kehidupan mereka di sana. Baru-baru ini, Kepala Pusat Riset Politik atau BRIN, Atihon Nur Alami bilang, kalau keberadaan pulau-pulau kecil ini sangat begitu vital buat ekosistem, budaya, dan ekonomi lokal. Tapi sayangnya, pulau-pulau ini nggak luput dari incaran para industri ekstraktif seperti pertambangan serta eksplorasi minyak. Dampaknya ya sudah tentu tidak main-main. Air laut yang dulunya jernih sekarang pun penuh dengan polutan. Dan masyarakat yang dulu bebas melaut sekarang pun makin sulit mengakses perairan. Bu Atiho ini juga mengungkapkan bahwa akibat aktivitas pertambangan yang masif, banyak dari pulau-pulau ini yang malah menjadi tenggelam. Waduh, makin parah aja ya negeri ini. Apa kita nggak sedih melihat warisan nenek moyang kita pelan-pelan hilang satu persatu hanya gara-gara ambisi industri? Coba deh kalian bayangin nasib masyarakat pesisir yang kian hari pun kian terpinggirkan. Udah ruang hidupnya diambil, akses buat melaut juga makin dibatasi. Mereka yang tadinya hidup damai dengan alam, sekarang ini harus berjuang keras di tengah gempuran industri dan kekuatan oligarki. Lalu siapa coba yang peduli sama mereka? Asing. Dan yang membuat kita heran, apakah pemerintah kita cuma bisa melihat dari jauh tanpa bergerak? Apa pemerintah kita hanya memanfaatkan para rakyat jelata ini sebagai lumbung suara pada pemilu saja? Itulah yang sering saya katakan. Masyarakat kita harus melek akan drama-drama politik tanah air agar tidak mudah dibodohi dan dimanfaatkan oleh para penguasa. Masyarakat yang bodoh, mereka hanya dibutuhkan saat menjelang pemilu ataupun pilkada. Tapi setelahnya, mereka akan dicuekin, bahkan diperes dengan segala kebijakan yang tidak pro rakyat. Kita lanjut ke berita kedua, yaitu Bahlil Lahadalia, Menteri SDM yang baru saja dilantik baru-baru ini, juga bikin gebrakan yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Baru seminggu dirinya duduk di kursi menteri, dia sudah ngejual 5.000 sumur minyak nganggur pada kontraktor asing. Katanya sih buat mengenjot produksi minyak nasional. Tapi apa benar itu solusi terbaiknya, yaitu dengan menjualnya ke asing? Di sini si Bahlil mungkin mikir kalau ini adalah langkah fenomenal. Tapi kenyataannya Indonesia yang tadinya udah parah, ke depan akan semakin tambah parah. Gimana enggak coba, produksi minyak kita jauh di bawah konsumsi nasional. Akhirnya kita harus impor minyak dengan biaya yang gila-gilaan. Coba kita bayangin, buat impor minyak saja, negara kita harus mengeluarkan 396 triliun rupiah dalam setahun. Itu duit banyak banget loh. Duit yang seharusnya bisa dipakai buat hal-hal yang lebih penting, malah habis buat bayar impor minyak. Dan yang bikin kita gelisah, kenapa sumur-sumur minyak itu dijual ke asing? Apa nggak ada cara lain
buat meningkatkan produksi tanpa harus ngelepasin aset negara ke pihak-pihak asing. Sebenarnya ada loh solusi yang saya anggap lebih baik. Misalnya mengurangi inefisiensi dan memberantas korupsi yang saat ini berada di sektor-sektor hulu migas yang kita semua tahu sudah menjadi rahasia umum. Dan itu kalau pemerintah serius mengurusi hal ini, kita bisa menghemat sampai 60,8 triliun rupiah per tahun. Dan duit segitu pun bisa dipakai buat bangun kilang-kilang minyak mini yang bisa meningkatkan produksi nasional. Tapi sayangnya, langkah yang diambil malah sebaliknya. Sumur-sumur minyak yang seharusnya bisa jadi potensi besar buat bangsa ini malah dilepas ke asing. Dan yang lebih parah, semua ini terjadi tanpa pengawasan yang ketat. Bayangin sob, SKK Migas yang mengelola duit negara miliaran dolar, nggak ada yang mengawasi sama sekali. Dan ini menurut saya sebuah situasi yang sangat berbahaya buat kedaulatan energi kita. Para sobat rakyat jelata semua, di sini kita harus mulai waspada dan kritis sama kebijakan-kebijakan yang kayak gini. Negeri ini tidak boleh menjadi ladang buat kepentingan segelintir orang yang cuma mikir untungnya sendiri. Pulau-pulau kecil kita bukan buat dijual, tapi buat dijaga dan diwariskan ke anak cucu kita nanti. Dan sumur-sumur minyak yang kita punya harusnya dikelola dengan bijak buat kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, bukan buat dikantongin untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan asing. Dan ini semua harus jadi pembelajaran buat kita, bahwa kita sebagai rakyat harus terus mengawal dan terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Jangan sampai kita menjadi penonton di dalam negeri sendiri, sementara sumber daya alam kita diambil orang lain. Indonesia ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang yang rakus kekuasaan. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kita cuma diam saja atau kita harus bersuara lebih lantang? Jangan lupa ya, split komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel Rakyat Jelata ini, biar kita bisa terus menyuarakan kepentingan kita semua. Sekian dulu ya bahasan kita kali ini. Tetap waspada, tetap kritis, dan tetap menjadi rakyat jelata yang peduli dengan negeri ini. Salam dari Rakyat Jelata.